कुरान पढ़ कुरान पढ़ कुरान पढ़ कुरान पढ़। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat jumpa, sehat walafiat ya semuanya. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat, saudara-saudara seiman dan setanah air di mana saja berada, kita masih membahas tentang nasab pernasaban yang semakin kesini semakin ramai. Kemudian kalau kita perhatikan dan kita lihat bahwa ini habaib Balawi Yahudi Yaman ini juga udah semakin kelimpungan, udah bingung ya. Sebab para ulama dan para kiai di Indonesia, kemudian para sayyid dan syarif keturunan Wali Songo sudah bermunculan. Ulama-ulama juga sudah bersuara, kiai-kiai juga sudah berbicara, menyampaikan permasalahannya, mendukung tesis Kiai Haji Madudin. Akhirnya kan Rizik Syihab dan kawan-kawan kelimpungan, yang jelas udah bingung. Kemudian juga bukti-bukti kesesatan, doktrin-doktrin sesat, ya. Kemudian juga penemuan-penemuan kejanggalan lain seperti pembelokan sejarah, membuat kuburan-kuburan palsu sudah terus ketemu, kebongkar, bahkan dibongkar, ya. Nah, ini kan berarti sudah menunjukkan semakin terangnya kedugalan Ba'alawi Yahudi Yaman, Kensi. Ini udah semakin terpepet, terpojok, ya tinggal peran serta pemerintah dan Nahdlatul Ulama nanti di sini mungkin yang akan langsung mendeportasi para Habib ini, dipulangkan ke negerinya, ke negeri Yaman sendiri. Yang menjadi bingungnya lagi, di Yaman pun sudah dibatalkan, sudah dihapus, tidak ada. Di Yaman saat ini sudah tidak ada Balawi. Balawi sudah dihapus. 20 nasab yang dihapus di sana ya. Nah, di Indonesia batal dihapus. Ya, karena secara ilmiah tidak ada yang bisa menentang atau melawan, menjawab tesisnya Kiai Haji Imaduddin. Nah, kemudian Kiai Haji Imaduddin tesisnya sudah didukung dengan beberapa keterangan dan penemuan atau bukti-bukti ilmiah, seperti secara genetik ya sudah dinyatakan tidak mustahil berketurunan Rasulullah. Kemudian Ba'alawi ini secara sejarah nasab tidak ada ya. Dan yang adanya pun pada abad ke-9 itu catatannya itu yang mengarang atau yang menulis ada Ba'alawi sendiri ya. Kemudian dikuatkan menurut ilmu filologi bahwa memang iya seperti itu keadaannya. Jadi adapun kitabnya itu dikarang oleh Ba'alawi sendiri, oleh kaum Ba'alawi sendiri maksudnya. Kemudian secara tes DNA ya, secara kedokteran sudah terang kan bahwa Ba'alawi ini sudah ratusan orang yang melakukan tes DNA dan dinyatakan berhablo grup G.
Sedangkan keturunan Nabi Muhammad berdasarkan hasil tes DNA dunia dan sudah diakui itu adalah hasilnya adalah haplogrup J1. Nah itu nyambung kalau ke Indonesia kepada keturunan atau zuriat Wali Songo. Makanya setelah ada berita itu, ya, setelah ada hasil tes DNA keturunan Wali Songo, ya yang merasa dirinya adalah keturunan atau zuriat Wali Songo ya bermunculan. Sebab tadinya kan mereka tidak muncul, tidak publikasi karena mereka hanya diam-diam saja. Ya sekarang bermunculan. Nah, maka dengan munculnya zuriat Wali Songo, ayolah para zuriat yang memang sebenarnya zuriat Wali Songo ya bersuaralah, lawan tantangan ini, lawan yang mengaku keturunan Rasulullah, apalagi mereka membelokkan ya bahwa Wali Songo adalah keturunan Ba'alawi. Ya, itu kan udah salah. Sedangkan Ba'alawi itu tidak nyambung ke Rasulullah. Nah, sedangkan Wali Songo sudah dinyatakan nyambung. Semua sudah mengakui, janganpun zuriat Wali Songo, Ba'alawi sendiri, Rizik Syihab dan rekan-rekan, ya, Ba'alawi Yahudi Yaman Rizik Syihab grup sudah mengakui kalau Wali Songo itu keturunan Rasulullah. Cuman akhir-akhir ini mereka membelokkan ke Ba'alawi, dari Ba'alawi katanya. Nah, kalau dari Ba'alawi kan berarti kan tidak tersambung. Ya seperti itu. Nah, kita dengarkan pula di sini ada pembicaraan atau ada penyampaian ya yang lugas dan penuh canda tapi mantap ya dari seorang ulama dan kiai. Ya beginilah ya, seperti inilah. Dan di sini pun ada ucapan-ucapan Rizik Syihab yang melakukan atau berorasi kebohongan. Jadi Rizik Syihab ini udah kasihan sebetulnya. Rizik Syihab IBRS imam besar, tapi suaranya atau mulutnya, ucapannya udah berbohong lagi, di sana sini berbohong. Gimana? Mau jadi panutan gimana? Imam besar aja udah tukang bohong, ya. Sana kesini ngebohong, apalagi mukibinnya, ya. Makanya kepada para mukibin, dengarkan ini semua, coba sadarlah dan kembalilah ke jalan yang lurus dari kesesatan. Ente udah tersesat saat ini ya, kasihan ya. Ente udah tersesat karena mengikuti zuriat Rasulullah katanya yang sebenarnya bukan zuriat Rasulullah. Kasihan deh lo. Ya coba kita ikuti keterangan dan penjelasan dari seorang ulama di sini ya, dari Kiai Ihya juga ya, yang menyatakan ucapan-ucapan Rizik Syihab itu tidak benar. Ucapan-ucapan para habaib Ba'alawi Yahudi Yaman Kenzi ini juga sudah banyak yang tidak benar. Kasihan betul Kang, kasihan bisa. Coba kita silakan ya. Kasihan saya. Kasihan sama siapa? Kasihan sama Bani Ba'alawi. Semakin terpojok, semakin tersisih. Bahkan ada duriannya yang sudah merasa benar-benar stres menurut saya. Sehingga dia membuat sebuah skenario dalam ceramahnya bagaimana cara memulangkan dia ke negeri asalnya, yaitu di Yaman. Ya nggak usah saya sebutkan ya, ada banyak itu ceritanya di YouTube. Gak usah diteruskan atulah ya. Oh.
Akang maksa, maka saya kasih tahu sebetulnya Bani Pahlawi yang ada di Indonesia, para habaib itu diuntungkan oleh orang-orang Nahdliyin. Mereka dihormati, mereka dihargai, bahkan mereka dimuliakan di Indonesia selama ini. Betul tidak? Bahkan diuntungkan pula dengan kemarin Kutra Sholat kita kumpul di pesantren Bedakerep yang memutuskan bahwasanya silsilah Pahlawi adalah mukhtalafun fih. Sangat diuntungkan mereka dengan kalimat mukhtalafun fih itu. Kalau ikhtilaf berarti bisa iya bisa tidak kan? Kenapa demikian? Sebab beberapa ulama dunia itu di Mesir dari tahun 2009 itu, di Yaman, di Yordania pun beberapa ulama itu mengatakan bahwasanya silsilah Pahlawi sampai ke Rasulullah batal. Lah kita masih mukhtalafun fi, enak toh? Ya, untung saja kemarin itu ketika kita kumpul di Benda Kerep, kita tidak buka kitab Al-Ghurur. Oh, kalau kita buka kitab Al-Ghurur, makin tidak masuk akal tentang silsilah Pahlawi sampai ke Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini nggak masuk akalnya di mana? Bayangkan, pada halaman 115 di dalam kitab tersebut, penentuan nasab Pahlawi sampai ke Rasulullah itu hanya ditentukan melalui mimpi. Yang mimpi siapa? Lalu disebutkan juga di kitab tersebut di halaman 108 bahwasanya ada seorang ulama namanya Syekh Abdullah bin Alwi bin Faqih Muqaddam. Ada seorang ulama, ini juga gak disebutkan lagi ulamanya siapa, yang bermimpi ketemu Rasulullah, menyatakan bahwasanya Pahlawi adalah dzurriyyah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus juga ada di halaman 117 kalau tidak salah di kitab yang sama, Al-Ghurur. Itu yang menentukan penentuan nasab justru melalui orang lain, padahal saudaranya ada di situ. Ada seorang yang datang ke Basrah namanya Ali. Beliau ke Basrah bertanya kepada seseorang imam, seorang qadhi di sana. Padahal di Basrah itu mestinya dia punya saudara namanya Muhammad dan Husain. Karena Ali, Muhammad dan Husain itu tiga-tiganya adalah putra dari Ahmad. Ahmad itu adalah keluarga dari Basrah. Mereka tinggal di Basrah. Jadi kalau seandainya Ali datang ke Basrah, itu mestinya dia menemui Muhammad, menemui Husain. Dan itu terjadi pada abad ke-6. Menurut saya abad ke-6 itu dzurriyyah Nabi yang ada di situ mestinya sudah banyak. Kenapa tidak menemukan satu pun dari saudaranya? Bahkan nanyanya kepada seorang imam yang itu orang lain, bukan dari dzurriyyah Nabi atau bukan dari dzurriyyah mereka. Jadi sesuatu yang menurut saya
mestinya tidak ada diadakan di kitab Al-Quran itu. Dan sampai anak boleh baca nanti kitab ini, itu yang menulisnya justru dari Bani Pahlawi sendiri. Siapa yang menulisnya? Itu adalah Muhammad Ali bin Al-Wifid yang wafat tahun 960 Hijriah. Ditulis oleh keluarganya sendiri, mengaku sebagai duriyah Nabi sendiri, tapi cerita dalam kitabnya tidak ada satupun yang bisa diterima oleh akal sehat. Bisa dipahami? Alhamdulillah. Jadi sekarang apa masalahnya? Sampai protes, sampai tidak terima, sampai menyalah-nyalahkan. Masalahnya di mana? Kita, sekali lagi, kita masih punya rasa. Di tempat-tempat yang lain mah sudah dibatalkan. Allahumma salli wa sallim wa barik. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau bisa pertanyaannya yang lain ya. Kasihan mereka. Kasihannya di mana? Mereka sudah kadung mengatakan ada yang begal nasab. Jika dilihat dari beberapa kitab yang kami kaji bersama, itu yang begal nasab siapa? Bisa jadi pihak orang yang mengatakan begal nasab itu yang membegal nasabnya sendiri. Sekarang kan tinggal bertanya, bagaimana nasibnya yang nasabnya terbegal? Masya Allah, kebayang tidak? Alhamdulillah kita masih menjadi orang-orang yang hidup di Indonesia. Masih baik semua kita ini. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Jadi begitu mereka dengar ada Al-Husaini, Sayyid turunan Nabi, datang ke Hadramaut, mereka nggak terima. Jadi sambutlah dengan perang ya. Jadi artinya Imam Ahmad Muhajir dengan 300 pasukan diserbu sama 1000-an lebih pasukan Khawarij. Mereka mau dibunuh. Mereka bilang karena mereka ini Khawarij ini benci dengan keluarga Nabi, nggak suka dengan keluarga Nabi, apalagi dengan keturunan Sayyidina Ali, karena Sayyidina Ali dianggap membantai kelompok mereka, karena mereka kan berontak terhadap Sayyidina Ali ya Pak. Nah, jadi karena mereka sudah benci dengan Sayyidina Ali dan turunannya pun benci, mereka kobarkan. Itu yang disebut perang Bahawan. Jadi ada perang. Jadi kalau ada yang bilang Imam Ahmad Muhajir nggak ada, oh dia nggak ngerti sejarah, dia nggak tahu perjalanannya. Perang itu dicatat di Hadramaut. Dulu ada perang ini, namanya kejadiannya di sini, yang berperang siapa. Nah, ketika itu ada ribuan Khawarij menyerang, yaitu keluarga Nabi ini, saudara. Nah, begitu serang ini 300 orang. Ini kalau lihat kejadian begini, nasibnya bisa sama dengan Sayyidina Husain di Karbala atau sama dengan Sayyid bin Ali, saudara. Yang juga cuma pasukannya sekitar 300 dan semuanya dibunuh Sayyid bin Ali. Nah, kali ini sudah
kita lihat sekilas ya, beliau masih belum menguasai sejarah leluhurnya sendiri. Di antaranya adalah ketika Imam Ahmad Al-Nafad atau Al-Muhajir versi mereka itu hijrah ya dari Basrah, Madinah itu membawa rombongan itu 300-an 300-an orang, enggak ada 300-an itu. Semua itu kan harus dipertanggungjawabkan dengan data referensi kitabnya. Ya, saya bukakan kitabnya. Ya. 300-an itu dari mana? Dari mana? Jadi ini kitab Asyadra Az-Zadiyah Bil Ansar wa Sairi Al-Ali Baitin Nubuwah. Abu Yusuf Jamalullah. Maaf ya, kitab kalau cetakan dari luar negeri itu justru malah seperti ini, kualitas kertasnya masih bagusan di Indonesia. Ini bukan kitab lakbanan ya, ini asli. Tapi ketika saya buka terlalu ini itu malah lepas statusnya. Jadi ini ada keterangan hijratul Imam Ahmad Al-Muhajir ila Hadramaut. Hijrahnya Imam Ahmad Al-Muhajir ke provinsi Hadramaut, Yaman Selatan. Kharajal Imam Ahmad minal Basrah an 317. Imam Ahmad Al-Abdah keluar untuk berhijrah dari Basrah itu tahun 317 Hijriah. Wa kana fil Madinatil Munawwarah an 318, dan sampai di Madinah Al-Munawwarah atau Yasrib dulunya itu tahun 318 Hijriah. Dari setahun perjalanan itu dari Basrah itu lewat gurun-gurun ya, pasir yang sangat jauh. Kalau muter dihitung itu hampir 3.000 km loh ya. Dari Basrah muter ke Madinah, ke Mekah, lalu ke Hadramaut, itu hampir 3.000 km ya. Kaitu maka tabiha nahwa amin, sehingga sampai bermukim di Madinah perkiraan selama 1 tahun. Wahajja dan berhaji, wawasola ilal Yaman dan berhaji ke Mekah mestinya. Tahun 318 itu masih belum ada Hajar Aswadnya, karena Hajar Aswad itu dicongkel dibawa ke Hajar Bahrain oleh Abu Thohir Al-Janabi itu selama 22 tahun. Ka'bah hancur tanpa ada Hajar Aswadnya. Berhaji dan wawasola ilal Yaman wa Hadramaut am 319, dan sampai ke Yaman Hadramaut tahun 319. Jadi perjalanan 3 tahun hampir 3 tahun. Zakar Syekh Al-Allama Muhammad bin Salim fi kitabih, ini disebutkan oleh Syekh yang sangat alim yaitu Muhammad bin Salim di dalam kitabnya Asy'atul Anwar. Shahifah 82 sampai 83, Tubi'a Misr, dicetak di Mesir pada tahun 1319 abad 14 awal Hijriah. Anna Ahmad Al-Muhajir awwalu man ja'a ila Hadramaut, bahwa Ahmad Al-Muhajir itu adalah orang yang pertama kali datang ke Hadramaut min Ali, dari keluarga Ali bin Abi Thalib. Nah ini tidak pas, tidak benar. Karena apa? Di Hadramaut itu sudah banyak keluarga keturunan Kanjeng Nabi dari Hasan dan Husain selain dari Imam Ahmad Al-Abdah. Nanti kita bahas lagi. Ja'a minal Basrati, Imam Ahmad Al-Muhajir atau Ahmad Al-Abdah Nafad itu datang dari Basrah, wahajara binafsihi, dan berhijrah dengan dirinya sendiri, wa binahwi sab'ina,
kan bersama dengan 70 orang min ahlihi dari keluarganya. 70 bukan 300. Ini Syajar Zaki halaman 527. Ngomong itu harus dengan bukti. Kalau ngomong gabrul ya semua orang bisa. Apalagi muantep. Wah, sempat perang ngangkat pedang. Berperang dengan Ibrahim dibantu oleh Zaidi dari Son'a, Yaman Utara. Ngomong apa? Ngomong itu harus ada datanya, Kang. Jadi cuma 70 orang. Ada yang mengatakan 77 bersama dengan Bani Budaimi dan Bani Al-Ahdal. Hitung dua-dua lah. Ya, dihitung Imam Ahmad, Ubaidillah dan Basri ya, antara 77 lah. 300 itu dari mana? Gak ada 300. Lah inilah kesalahan yang harus diluruskan. Karena ini yang mendengarkan ceramah beliau itu ya santri-santri beliau yang ada di Bogor, yang ada di mana-mana. Para pengikut beliau itu cukup banyak. Penggemar Habib Muhammad Rizik Syihab itu cukup banyak. Bahkan di daulat menjadi imam besar. Ya, ini kan pengikutnya cukup banyak, terus ngomong gak hati-hati, gak berdasarkan data. Dosanya bagaimana? Ya, ini masalah jumlah yang hijrah dari Basrah ke Hadramaut. Ya, salah. Yang benar adalah 70-an atau 77 orang, tidak 300-an orang. Ya. As-Syajarah Az-Zakiyah halaman 522. Nah dari situ akhirnya Imam Ahmad Muhajir punya anak bernama Ubaidillah atau disebut juga Abdullah. Sebagian kitab menyebut Abdullah, sebagian kitab menyebut Ubaidillah. Ini bukan kontradiktif, bukan. Ubaidullah itu kan tasghir daripada Abdullah. Seperti ada mengatakan anak Nabi laki-laki ada yang bernama Thayyib, ada juga yang bernama Thahir, ada juga yang bernama Abdullah. Padahal tiga-tiganya orangnya satu. Namanya Abdullah, julukannya At-Thayyib, At-Thahir. Jadi anak Nabi itu ada Qasim, ada Ibrahim, ada Abdullah, anak lakinya saudara. Yang Abdullah ini julukannya At-Thayyib, At-Thahir.
fiktif. Sampai di sini jelas? Baik, kita lanjutkan secara singkat. Dari Alwi lahir anaknya namanya Muhammad. Muhammad lahir lagi namanya Alwi. Nah, dikasih nama kakeknya Alwi. Ya dari luar dia namanya Alwi sudah. Terus kita akan meluruskan kembali cerita tentang orang yang pertama kali menggunakan nama Alwi. Ya. Ini berdasarkan kitab Syarhul Ainiyah. Bin Ali atau bin Fatimah Az-Zahra itu tidak ada yang bernama Alwi. Saya sudah mempelajari kitab Al-Multaqo Bi Aqobil Hasanil Mustafa, itu nggak ada nama Alwi, itu nggak ada. Yang ada itu memang Alawi, itu bagi anak cucunya Imam Ali yang laki-laki, anak cucunya Imam Ali yang perempuan Alawiyah. Jadi tidak ada nama Alwi di nama-nama keturunan dari Imam Hasan Al-Mujtaba bin Ali, tidak ada. Terus untuk nama Alwi bagi keturunan Husain bin Ali atau bin Fatimah Az-Zahra itu ada. Walaupun kebenaran ittisal nyambungnya Alwi itu sampai Musa Al-Kazim atau tidaknya itu masih diragukan, tetapi ada Alwi. Jadi ketika Syarhul Ainiyah mengatakan bahwa orang yang pertama kali menggunakan nama Alwi dari zuriyah Nabi itu adalah Alwi bin Ubaidillah, itu keliru, tidak benar. Tidak benar. Nah, buktinya di Syarhul Ainiyah ini, ya ini bukan kitab pelakdan ya, bukan PDF-nya asli ini. Ini bisa beli di Tokopedia, Shopee, ya bisa. Syarhul Ainiyah seperti ini, murah. Sekarang sudah terbuka. Jadi biar nggak dimonopoli oleh habaib saja yang memiliki kitab-kitab seperti ini. Jadi yang pertama kali dikasih nama Alwi itu bukan Alwi bin Ubaidillah saja, tetapi Alwi bin Himham bin Aun bin Musa Al-Kazim bin Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Sama seperti yang telah kita pelajari selama ini tentang silsilah Bani Ahdal, tentang silsilah Alawi yang pertama kali. Dan yang asli Alwi yang pertama kali dikenal ya sebagai fuqaha, ya sebagai tokoh tasawuf itu bukan Alwi yang saudaranya Jadid dan Basri, bukan. Alwi itu adalah nuriyahnya Jadid. Tapi Abi Alawi itu adalah keturunannya Jadid. Nah, Jadid ini ada yang mengatakan sesuai dengan manuskrip Aris itu putranya Imam Ahmad, tidak melalui Abdullah. Tetapi kalau yang manuskrip Alexandria Mesir yaitu bin Abdullah. Jadi Jadid itu memiliki keturunan yang bernama Alu Abi Alawi, Bani Alawi itu keturunannya Jadid. Tidak ada keterangan khusus di dalam kitab As-Suluk bahwa Jadid itu memiliki saudara yang bernama Basri
dan alwi. Tidak. Nah, ini. Jadi saya bukakan di dalam kitab Syarhul Ainiyah, wa huwa awwalu man summiya Alawi, bahwa Alwi bin Ubaidillah itu adalah orang yang pertama kali dikasih nama Alwi. Wahuwa fil asli ismu ta'irin ma'rufin. Aslinya arti dari Alawi itu adalah nama burung yang terkenal, terbang tinggi. Sebenarnya kalau kita pertemukan nama Alwi dengan Ubaidillah ini nggak sinkron. Aslinya kan Abdullah, karena saking tawadhu'nya maka diganti Ubaidullah. Nah, Ubaidullah itu tawadhu' kepada Allah, tidak sombong. Tetapi kenapa memiliki anak dikasih nama yang tinggi? Sombong. Mohon maaf gitu. Saya itu percaya yakin bahwa Habib Alawi itu rata-rata keturunan Alwi bin Ubaidillah. Saya juga apa? Orangnya tinggi hati. Nggak ada yang ini Kiai ini enggak. Hanya acting saja. Ini actingnya ini tapi acting. Karena tinggi. Nah, Alwi itu artinya itu tinggi hati, ya, bisa tinggi kedudukannya, bisa terbang tinggi cita-citanya, itu Alwi. Wahuwa fil asli ismu ta'irin ma'rufin, wahuwa awwalu man summiya Alawi. Ini Syarhul Ainiyah halaman 136 dengan tugas sendiri. Syarhul Ainiyah. Nah, ini tidak sesuai ya dengan alwinya Bani Ahdal yang pertama kali dirampas lah bahasa kasarannya itu, menjadi silsilahnya leluhurnya Habib Abdurrahman As-Saqqaf, diturunkan ke Abu Bakar As-Sakron, diturunkan lagi ke Ali bin Abu Bakar As-Sakron yang mengarang kitab Al-Furqah Al-Musiqah fi Libasil Khilqah Al-Aniqah itu. Jadi Muhammad bin Sulaiman bin Ubaid bin Isa bin Alwi bin Himham bin Aun bin Musa Al-Kadzim bin Ja'far Shadiq sampai Ali bin Abi Thalib. Jadi ada Alwi, jadi bukan pertama kali. Jadi Syarhul Ainiyah ini kurang teliti. Mohon maaf, kurang teliti. Awal perlu saya bukakan untuk satu zaman. Ya, As-Suluk menyebutkan bahwa Al-Hadal itu Syarif Husaini itu saja, tapi Bahuddin Al-Janati tidak menerangkan secara detail tentang nama-nama silsilah dari Bani Al-Ahdal. Ahdal itu artinya adalah dekat. Ahdal itu dekat. Ada yang mengatakan Al-Ahdal itu dekat dengan Tuhan. Al-Ilah Ad-Dalla alal-ilah, menunjukkan kedekatannya dengan Tuhan, itu Al-Ahdal. Jadi apa yang disampaikan oleh Kang Mas Muhammad Rizik Syihab itu tanpa referensi, minim referensi. Pokoknya ngomong muantep itu yang dengarkan manduk saja. Karena gak punya kitabnya, gak punya katanya gitu. Jadi keliru ya. Termasuk diantaranya Alwi bukan awaluman sumia.
Alawiyah, bukan. Tetapi Alwi sudah ada menjadi keturunannya Musa. Ya, sahabat, saudaraku seiman dan setanah air yang masih setia tentunya dan masih mengikuti channel ini. Judulnya tadi ya, tentang ucapan dan perkataan rijik yang kesana kesini, kebohongan yang disampaikan ya. Kenapa? Sebab tidak dengan data ya. Jadi tidak sesuai dengan data. Kenapa ya? Karena tidak punya datanya kan. Kenapa ya? Karena bohong. Kalau bohong di mana ada data? Jadi karena berbohong ya ini tidak ada data. Akhirnya semua ucapannya jadi bohong, ya kan udah nggak benar. Kasihan ya. Kasihannya ya apa, dia akan terus berusaha mungkin karena ingin terus eksis, akan tetapi realita atau fakta-fakta yang ditemukan udah semakin jelas dan semakin terbuka. Jadi kan semakin kelimpungan. Baiklah sahabat, di mana saja berada, terima kasih atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa membukakan hati kita dan sampaikan kepada rekan-rekan kita, para mukibin yang masih tersesat, untuk segera kembali ke jalan yang benar, jalan yang lurus, shiratal mustaqim ya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.